Dan yang menakjubkan al-Arab al-Ba'idah ini tidak terdapat dalam Bible. Jadi ini tidak termaktub dalam Bible. Adapun jadi sehingga tidak ada cerita Nabi Hud, Nabi Saleh dalam Bible, enggak ada. Nabi Nuh ada atau tidak? Ada. Nabi Lut ada atau tidak? Ada. Tapi Nabi Arab enggak ada. Orang-orang Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut Al-Arab Al-Ba'idah. Al-Ba'idah itu Arab yang sudah musnah. Arab yang sudah apa namanya? Yang musnah terlalu sudah punah ya. Agak keren dikit, sudah apa? Sudah punah. Yang kedua disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Arab asli. Yang ketiga disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Musta'rabah. Arab Al-Musta'rabah. Atau disebut dengan Al-Arab Al-Muta'arribah. Taib, ini Arab turunan. Baik. Arab al-Ba'idah, siapa? Arab al-Ba'idah itu Arab-Arab yang sudah punah meskipun sampai kabar kepada kita secara global. Di antaranya kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Di antaranya kaum Samud. Siapa yang diutus? Nabi Saleh alaihi salam. Ini 2 kaum, mereka Arab. Ya, mereka Arab, namun tidak ada lagi cerita tentang mereka, sudah punah. Tidak tahu keturunan mereka. Mungkin keturunan mereka ada, tapi kita enggak tahu di mana keturunannya, sehingga tidak bisa ditelusuri dan hilanglah berita tentang mereka. Namun mereka adalah orang-orang Arab. Khilaf di kalangan para ahli sejarah. Apakah bahasa mereka sama persis dengan bahasa Arab sekarang, ataukah mereka punya bahasa tersendiri? Meskipun Arab, tapi Arab dengan bahasa kuno, ataukah bahasa mereka sama dengan bahasa yang dipakai oleh orang Arab sekarang? Khilaf di kalangan para ahli sejarah. Namun intinya mereka sudah punah. Dan yang menakjubkan Al-Arab Al-Ba'idah ini tidak terdapat dalam Bible. Jadi ini tidak termaktub dalam Bible. Adapun jadi sehingga tidak ada cerita Nabi Hud, Nabi Saleh dalam Bible, enggak ada. Nabi Nuh ada atau tidak? Ada. Nabi Lut ada atau tidak? Ada. Tapi Nabi Arab enggak ada. Nabi Arab tidak ada. Al-Quran menyebutkan ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Arab 3. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Ini Arab. Nabi Muhammad, Nabi Arab yang keempat. Untuk menjelaskan bahwasanya sudah ada Nabi Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ahli kitab mereka mengatakan, orang Yahudi terkhusus kan, mereka mengatakan Nabi harus dari keturunan Bani Israel. Mereka tidak mengakui adanya Nabi Arab. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada Nabi apa? Arab. Baik. Al-Arab al-Aribah, Arab asli maksudnya dari Qahtan. Dari Qahtan, yaitu yang di Yaman. Di Yaman. Mereka adalah Arab asli. Disebut Arab al-Qahtaniyah. Ini banyak keturunannya. Di antaranya banyak suku-sukunya, di antaranya Jurhum. Kabilah Jurhum. Nah, apa yang dimaksud dengan Arab turunan? Al-Arab al-Musta'rabah atau Arab al-Muta'arribah. Arab turunan maksudnya inilah disebut Arab Adnaniyah. Al-Arab al-Adnaniyah yang merupakan keturunan Ismail. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa disebut Arab turunan? Karena Nabi Ismail anaknya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam tinggal di Irak. Irak dahulu bukan Arab ya, dulu Persia juga di Irak ya. Irak itu dulu di Babilonia ya, di Babil. Maka Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian dia menikah dengan Sarah. Kemudian menikah juga dengan Hajar. Hajar
suku Al-Qibt, ya. Kemudian dari Mesir. Kemudian punya anak namanya siapa? Ismail. Jadi Ismail bukan Arab. Maka sebagaimana kita tahu akhirnya Hajar dibawa oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya si kecil Ismail ke kota Mekah. Dari negeri Syam ke kota Mekah, ya. Kemudian tinggallah Hajar dan Ismail di situ. Singkat cerita akhirnya ada orang-orang Arab yang datang dari Yaman. Mereka meninggalkan Yaman berhijrah ke Hijaz, akhirnya mereka melewati kota Mekah, mereka lihat ada burung-burung yang berputar di situ. Kata mereka, biasanya sini enggak ada air, kok ada burung yang berputar? Pasti ada air. Mereka ngecek ternyata ada air Zam-Zam. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Kata Hajar, boleh kalian tinggal bersamaku, walakin la haqqa lakum fil ma. Kalian tidak punya hak, ini air milik saya dan putraku. Kalian boleh nginap tinggal sini, bikin tempat tinggal, dan benar akhirnya mereka pun tinggal di sekitar air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan sampai akhirnya fasyabbal gulam, sampai akhirnya Nabi Ismail menjadi pemuda, akhirnya fazawwajuhu, dan dia mahir bahasa Arab, bahkan dia lebih mahir bahasa Arab daripada orang Arab asli. Allah ajarkan bahasa Arab kepada Nabi, fatakallah, Allah bukakan lisannya. Dalam hadis disebutkan Allah buka lisan Nabi Ismail sehingga dia mahir dalam bahasa Arab. Dan dia tumbuh bersama orang Arab asli dari Yaman. Jurhum dari mana ya? Yaman. Akhirnya dia menikah dengan wanita Arab. Kemudian cerai, kemudian nikah lagi dengan wanita Arab lagi yang kedua, Jurhum, akhirnya punya anak. Anak-anak itulah yang sampai kepada Adnan. Paham? Dari Adnan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Arabnya itu disebut Arab al-Musta'ribah, artinya bukan Arab asli. Tapi yang keturunan apa? Arab. Karena Nabi Ismail jago bahasa Arab, meskipun Arab berasal dari istrinya, namun dia mahir bahasa Arab, maka dia dikatakan apa? Arab. Tapi Arab jenisnya nama Arab al-Musta'rabah. Faham? Inilah Arabnya Nabi